Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga setiap langkah yang kita ajunkan dicatat sebagai amal ibadah di sisinya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Pada hari ini kita akan membahas sebuah syariat Islam yang agung yang berkaitan erat dengan kehadiran buah hati dalam sebuah keluarga. Syariat tersebut adalah akikah. Akikah secara bahasa berasal dari kata al-aku yang berarti memotong. Sedangkan secara istilah, akikah adalah sembelihan hewan yang dilakukan karena kelahiran anak. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia seorang anak, sekaligus merupakan sarana untuk mendoakan kebaikan bagi buah hati. Hadirin sekalian, kehadiran seorang anak adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah amanah yang harus kita jaga, kita didik, dan kita bimbing agar menjadi insan yang sholih dan sholihah. Dan salah satu cara untuk menyambut kehadiran anugerah ini adalah dengan melaksanakan akikah. Para ulama berpendapat bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Pendapat ini didasarkan pada banyak hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan pelaksanaan akikah. Mari kita simak beberapa dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang akikah. Yang pertama, hadis dari Salman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'al ghulami aqiqahu fa'ahriku anhu dama amitahu anhu." Ada yang artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersama anak laki-laki ada akikah, maka tumpahkanlah darah untuknya dan singkirkanlah kotoran darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa anjuran untuk menyembelih hewan sebagai bentuk akikah. Yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Amrona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna aqqa anil gulami syataini wa anil jariyati syah." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berakikah bagi laki-laki 2 kambing dan anak perempuan adalah 1 kambing.
Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini menjelaskan tentang jumlah hewan yang disembelih untuk akikah, yaitu 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ini adalah jumlah yang dianjurkan, namun jika seseorang hanya mampu 1 ekor kambing untuk anak laki-laki, insya Allah sudah mencukupi. Dan yang ketiga, hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala walami rahitahu fi akikahi sutubuhu anhu yawma sayihi wa yuhlaku ra'ashu wa yasham, yang artinya setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelilah hewan untuknya pada hari ke-7, dicukurnya rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini memberikan informasi pentingnya mengenai waktu pelaksanaan akikah, yaitu pada hari ke-7 kelahiran anak. Selain itu, juga disebutkan anjuran untuk mencukur rambut anak dan memberikannya nama pada hari tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa makna tergadai di sini adalah bahwa anak tersebut belum sempurna keberkahannya dan pertumbuhannya jika belum diakikahi. Hadirin yang dimuliakan Allah, akikah bukan hanya sekedar ritual penyembelihan hewan, namun menyimpan banyak hikmah yang mendalam. Di antaranya, yang pertama yaitu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah adalah wujud nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia anak yang telah diberikan. Dengan bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan akikah, kita menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membuang bala dan penyakit. Dengan darah yang tertumpah saat akikah, diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi anak dari berbagai bala, penyakit, dan keburukan. Yang keempat, menghilangkan kotoran dan memberi nama baik. Hadis di atas juga menunjukkan anjuran mencukur rambut anak dan memberinya nama yang baik. Mencukur rambut melambangkan pembersihan dan kesucian, sementara nama yang baik adalah doa dan harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mulia. Yang kelima yaitu silaturahmi. Daging akikah dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan kerabat. Ini adalah kesempatan emas untuk berbagi kebahagiaan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Yang keenam, menebus untuk anak. Sebagian ulama mengartikan makna tergadai adalah bahwa akikah berfungsi sebagai tebusan bagi anak agar ia mendapat keberkahan dalam kehidupannya dan menjadi sebab syafaat bagi orang tuanya di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, waktu yang paling utama untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran. Jika tidak memungkinkan, bisa pada hari ke-14 atau hari ke-21. Jika masih belum mampu, maka bisa diganti atau dilakukan kapan saja ketika orang tua sudah memiliki kemampuan. Daging akikah dianjurkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan.
Sebagaimana ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk dimakan sebagian oleh keluarga yang berakikah, sebagian disedekahkan kepada fakir miskin, dan sebagian lagi dihadiahkan kepada kerabat dan tetangga. Ini berbeda dengan daging kurban yang sebagian besar disedekahkan dalam keadaan mentah. Hadirin yang berbahagia, melaksanakan akikah adalah wujud cinta dan perhatian kita kepada anak-anak kita, sekaligus bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mari kita jadikan momen kelahiran anak sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan syariat-Nya, memohon keberkahan untuk buah hati kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan setiap syariat-Nya, dan semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang solih dan solihah, penyejuk mata, serta bekal bagi kita di hari akhir kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.